Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia kayaknya memang buat sadar aliansi tim Timur Tengah deh. Apalagi 3 tim dari kategori, yakni timnas senior U20 hingga terbaru U17, telah memastikan satu tempat di Piala Asia 2025 mendatang. Bahkan kesempatan terbuka untuk timnas U23 Indonesia setelah secara mengejutkan mereka masuk pot 1 di babak kualifikasi Piala Asia 2026. Sesuatu hal yang kemudian membuat 2 tim Timur Tengah, yakni Qatar dan Bahrain, gak terima. Namun mereka juga gak bisa berbuat apa-apa karena backingan mereka yakni AFC tak bisa lagi mengotak-atik sistem tersebut. Ditambah mereka punya kekuatan yang lebih besar saat ini sehingga AFC gak berani macam-macam lagi dengan Indonesia. Memang harus diakui, kalau dalam beberapa tahun terakhir, timnas Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bahkan tak hanya timnas senior saja yang mampu tembus ke level Asia dengan lolos ke kualifikasi Piala Dunia round 3 untuk pertama kalinya dalam sejarah, lalu Piala Asia untuk kedua kalinya secara beruntun. Dan menariknya, kesuksesan timnas senior Indonesia diimbangi oleh tim-tim junior mulai dari U17, U20 hingga U23. Timnas U17 dan U20 sendiri sudah memastikan satu tiket ke Piala Asia 2025, sedangkan Timnas U23 akan berjuang dan kemungkinan besar bisa menyusul mereka. Karena seperti kita tahu, kalau prestasi Timnas U23 di Piala Asia sebelumnya yang bisa tembus ke babak semifinal membuat mereka menjadi salah satu tim unggulan di babak ini. Ya, untuk pertama kalinya dalam sejarah keikutsertaan timnas Indonesia di Piala Asia U23, baru kali ini loh timnas U23 masuk dalam kategori tim unggulan. Dalam drawing atau undian untuk kualifikasi Piala Asia U23 2026, 99,9% timnas U23 bakal masuk dalam pot 1. Ya, kemungkinan ditempatkannya Indonesia dalam pot 1 undian kualifikasi Piala Asia U23 tentu tidak lepas dari prestasi luar biasa tim Garuda yang mampu menembus semifinal Piala Asia U23 2024 lalu. Padahal ketika itu semua tahu kan perjuangan tim Garuda sangatlah berat. Berstatus sebagai tim debutan dan termuda di antara tim U23 lainnya, Indonesia mengalami ujian mental luar biasa ketika mereka dikerjain habis-habisan di match pertama saat bersua tuan rumah Qatar. Tentu saja ketika itu kita sangat gedek melihatnya, karena akhirnya Indonesia pun menyerah 2-0. Namun di laga berikutnya, melawan 2 tim kuat lainnya, Indonesia mampu menang 1-0 melawan Australia dan menghajar Jordania 4-1 untuk kemudian mencetak sejarah lolos ke 8 besar. Gak sampai di situ saja, di babak 8 besar yang menjadi momen paling dramatis karena kita harus ekstra mati-matian buat meladeni Korea Selatan sampai babak adu penalti. Dan dengan tekad yang kuat, kita berhasil menang dan lolos ke semifinal. Walaupun akhirnya gagal melaju lebih jauh termasuk ke Olimpiade, tapi perjuangan timnas U23 ketika itu benar-benar mantap luar biasa. Nah, kembali ke soal kualifikasi Piala Asia U23 2026. Nantinya Indonesia sendiri kemungkinan besar akan berada satu pot dengan tim-tim macam Thailand, Vietnam, Jepang, Korea Selatan, Cina, Tajikistan, Uzbekistan, Qatar, Irak, dan Arab Saudi. Dan untuk total jumlah pot, diketahui AFC akan membagi 4 pot dengan anggota AFC sebanyak 44 negara, yang mana satu potnya berisi 11 tim. Dan disinilah timnas Indonesia akan mendapatkan banyak keuntungan dan bisa kembali amankan satu tiket ke Piala Asia U23 2026.
Menghindari lawan berat. Dengan berada di pot unggulan, Timnas U23 bisa menghindari para tim-tim kuat dan selalu diunggulkan di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Tidak bertemu tim-tim kuat itu bisa membuat Timnas Indonesia punya peluang lebih besar untuk meloloskan diri ke putaran final Piala Asia U23 2026. Selain itu, pemain kita juga bisa lebih fokus untuk menyusun strategi guna bisa lolos ataupun meraih gelar juara. Walaupun agak berlebihan, tapi nggak apa-apa lah. Sekalian doa, siapa tahu dijabani, kan gitu. Bisa menjadi tuan rumah. Di kualifikasi Piala Asia U23 2024 kemarin, Timnas Indonesia U23 menjadi tuan rumah untuk grup K. Jika berada di pot 1, besar kemungkinan kans menjadi tuan rumah di kualifikasi bisa terjadi lagi. Kondisi ini menguntungkan buat Timnas Indonesia karena bakal mendapat dukungan penuh selama melakoni babak kualifikasi. Pemandangan yang juga selalu terlihat ketika Timnas Indonesia U23 melangsungkan kualifikasi Piala Asia U23 2024 lalu. Meski bermain di kandang Qatar, namun Indonesia berasa main di kandang sendiri. Karena luar biasanya fans Indonesia yang selalu memenuhi Stadion Qatar saat itu. Peluang lolos sebagai juara grup. Menempati pot 1 artinya lawan-lawan Timnas Indonesia U23 hanya berasal dari pot 2 sampai 4. Hal ini membuat komposisi grup tidak akan terlalu berat. Komposisi yang tidak terlalu berat ini bisa memperbesar peluang Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke putaran final sebagai juara grup. Kendati memang masih ada peluang lolos lewat jalur runner-up terbaik. Tak hanya itu saja, kemungkinan pemain Timnas Indonesia U23 akan jauh lebih siap dan matang, karena sebagian dari mereka sudah memiliki pengalaman di kancah internasional. Apalagi kan sebagian besar pemain yang akan dibawa Coach Shin untuk kualifikasi Piala Asia U23 adalah pemain-pemain yang bermain di babak round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelas ini akan semakin menarik untuk dinantikan. Sementara itu, melihat apa yang ditunjukkan Timnas Indonesia sejauh ini jelas akan membuat AFC dan Aliansi Timur Tengah makin meradang untuk mencurangi Indonesia lagi. Apalagi Indonesia kini punya presiden dan ketua PSSI yang sangat tegas, ditambah dengan dukungan pusat dari FIFA, membuat Indonesia bakal menjadi lawan yang bakal merumitkan. So, jadi itulah alasan mengapa AFC dan Aliansi Timur Tengah nggak mau lagi urusan dengan Timnas Indonesia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.